Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fernando Chandra Dan saya Yayat Tasa dari SMASK Oret Labora BSD. Kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Kajian K-popers Remaja Putri dan tingkat kebisingan suara mereka saat menonton video musik jazz masing-masing. Pada bagian abstrak, penelitian ini dilatar belakangi oleh mayoritas K-popper yang menyebabkan kebisingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kebisingan yang disebabkan oleh K-popper. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis K-popper yang menyebabkan kebisingan saat melakukan aktivitas yang berhubungan dengan K-pop tidak terpenuhi karena diperoleh hasil intensitas suara, yaitu hasil rata-rata dari data rata-rata sebesar 41,65 desibel. Tapi K-popers masih berpotensi menyebabkan kebisingan, seperti yang diakui oleh 82,5% responden yang mengaku bahwa mereka senang saat melihat biasnya, yang membuktikan bisa saja mereka tidak menyadari bahwa mereka mengganggu orang lain dengan menyebabkan kebisingan. Dan juga ada 12,5% yang histeris saat melihat biasnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa K-popers masih dapat berpotensi menyebabkan kebisingan, ya ketika melakukan hal yang berhubungan dengan K-pop. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Budaya Indonesia mulai beragam, tidak hanya dari Amerika dan Eropa, tapi juga dari Jepang dan Korea, terutama di bidang hiburan. Budaya pop dari Korea disebut K-pop, penggemarnya disebut K-popers, dan idola mereka disebut BTS. Globalisasi budaya pop Korea dikenal sebagai K-pop telah mempengaruhi fans K-pop dari seluruh dunia. Mereka terkadang teriak dan sangat senang menontonnya. Ekspresi berlebihan seperti teriakan dan tangisan K-popers dapat mengganggu masyarakat di sekitarnya. Peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apakah K-popers remaja putri di SMASK Oret Labora BSD melakukan kebisingan yang mencapai ambang batas kebisingan saat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan K-pop. Sehingga dari penelitian ini dapat diketahui nilai tingkat kebisingan K-popers remaja putri di SMASK Oret Labora BSD. Pada bagian metodologi, diperoleh 8 orang responden, dan semua responden adalah siswi kelas 10. Dan penelitian ini dilakukan di SMASK Oret Labora BSD selama 2 jam 35 menit, dari pukul 12.55 sampai 15.30. Pertanyaan mengenai wawancara ditanyakan mengenai K-pop dan mengenai pengalaman menjadi K-popper. Dan setelah wawancara dilakukannya observasi untuk mengetahui tingkat kebisingan saat menonton video tentang idolanya. Pertanyaan mengenai wawancara ditanyakan mengenai berapa lama menjadi K-popper, rata-rata waktu yang dihabiskan untuk K-pop, nama girl atau boy band yang disukai oleh K-popper, alasan menyukai K-pop, hal yang diketahui mengenai K-popper dan K-pop sendiri, dan apa yang dirasakan mengenai K-pop. Silakan lanjutkan. Selanjutnya bagian hasil dan pembahasan. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 baku tingkat kebisingan kawasan kesehatan dan kegiatan di lingkungan sekolah dan lain sebagainya menyatakan bahwa tingkat kebisingan tidak boleh melebihi 55 desibel. Berdasarkan hal ini terdapat 5 dari 8 responden yang melakukan kebisingan berdasarkan intensitas suara maksimum. Rata-rata intensitas suara seluruh responden berkisar antara 39,9 sampai 44,6 desibel. Suara ini masih tidak mengganggu karena maksimalnya adalah 55 desibel. Oleh karena itu, K-popers remaja putri SMASK Oret Labora BSD tidak mengganggu wilayah di sekitarnya, yang berarti hipotesis atau dugaan sementara peneliti tidak terbukti. Namun mereka masih berpotensi untuk melakukan kebisingan. Sebanyak 50% dari responden diam. Sebanyak 25% dari responden bersenandung. Sebanyak 12,5% dari responden menggerak-gerakkan tangan sesuai dengan irama lagu. Dan sisanya sebanyak 12,5% responden mengetuk-ketukkan jari di atas meja sesuai dengan irama lagu. Hipotesis kebisingan yang dilakukan oleh K-popers tidak terbukti karena seluruh responden tidak mencapai
intensitas suara 55 desibel. Namun berdasarkan hasil wawancara, sebanyak 82,5% responden merasa sangat senang saat melihat video musik bias mereka masing-masing. Jadi, dapat disimpulkan, suara yang dikeluarkan K-popers remaja putri tidak dapat digolongkan sebagai kebisingan. Karena rata-rata intensitas suara mereka masih di bawah 55 desibel. Tetapi K-popers tetap saja masih berpotensi menimbulkan kebisingan dari kegiatan yang diketahui. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.